Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi barengan saya Daru di podcast Geng. Nah, dan kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani beberapa teman saya. Mereka ini adalah narasumber pada podcast kali ini dan kita sambut dulu dong. Yang pertama ada Ibu Nur Halimah. Tepuk tangan Bu Nur Halimah. Kemudian ada Pak Igede Hai. Sundana. Pak Gede, sehat ya Pak Gede ya? Sehat, Pak. Kemudian ada Ibu Ani. Nah, kemudian ada Pak Yandri Nufalda. Baik, seger nih Pak Yandri malam ini nih. Iya, Baik. iya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang PNS beraneka. Penasaran kan bagaimana ceritanya? Makanya tonton terus podcast Geng. PNS beraneka itu dari kata aneka. Nah, di mana aneka itu sendiri singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Nah, kelima aspek ini erat kaitannya dalam hal bela negara. Bicara aneka, itu yang paling pertama tentunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan kemampuan setiap individu, kelompok, dan institusi untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Nah, nilai-nilai akuntabilitas ini ada 9. Yang pertama itu adalah kepemimpinan. Transparansi, integrasi, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Di mana setiap aspek ini mempunyai keterkaitan satu sama lain dan saling menguatkan untuk mencapai itu tadi hal bela negara. Nah, PNS itu dikatakan akuntabel bila mempunyai sikap yang pertama adalah kepemimpinan. Jadi lingkungan yang akuntabel itu tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Contohnya, itu kepemimpinan itu dia mampu memimpin rapat dan menjadi ketua kelompok dengan kondusif. Nah, untuk menjaga akuntabilitas dalam lingkungan kerja itu diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan juga kewenangan. Jadi tidak ada itu dalam satu institusi kita membawa kepentingan pribadi atau kewenangan pribadi. Contohnya dalam menjalankan kegiatan yang digemari itu mengatur waktu dan juga menjalankan hak dan kewajiban. Jadi ada planningnya gitu ke depan. Harus seperti ini. Ada target. Nah, begitu kira-kira indikator dan penerapan akuntabilitas PNS beraneka ini pada poin A, yaitu di akuntabilitas. Selanjutnya kita coba akan menggali informasi dari narasumber tentang nilai aneka yang lain, yaitu N, nasionalisme. Kita ke Ibu Nur Halimah. Bagaimana ya Bu Nur Halimah nasionalisme ini? Jadi, makasih. Jadi, kalau nasionalisme itu adalah merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya. Jadi, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya, nilai-nilai Pancasila itu adalah meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Terus contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah menghormati keragaman beragama, bangga menggunakan produk dalam negeri, terus membangun semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Mungkin itu. Oh iya baik, terima kasih Bu. Ini jadi itu tadi apa namanya informasi dari narasumber bahwa sebenarnya nasionalisme itu berkaitan dengan Pancasila. Nah ini juga kaitannya ada kaitannya dengan hal bela negara. Baik, terima kasih Bu. Kemudian kita coba gali nilai lain nih dari narasumber lain. Aneka tadi A, N nasionalisme, E-nya etika publik ya. Kita coba ke Pak Gede, Pak Gede Sundana. Silakan Pak Gede, bagaimana ya itu kita kira-kira etika publik itu penerapannya? Oke, etika publik itu Pak Daru merupakan refleksi tentang standar dan norma yang menentukan baik atau buruknya, benar dan salahnya perilaku yang dijalankan oleh ASN tersebut ke masyarakat tentunya. Nah, di sini otomatis sebagai masyarakat itu kita sebagai ASN memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, di sini dalam penerapannya kita sebagai seorang guru tentu otomatis berhubungan dengan peserta didik, wali murid juga. Nah, dalam hal bertatap muka dengan peserta didik, pastilah kita harus mempunyai etika yang baik dalam hal mengajar. Di sini jangan cuma kita pandai dalam memberikan pembelajaran di kelas saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, seorang guru juga harus memberikan suri dan teladannya seperti itu.
Pak. Baik, jadi intinya etika publik itu adalah bagaimana guru menjadi pamong ya. Contoh, guru kan digugu dan ditiru seperti itu ya. Tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Tidak hanya juga di lingkungan sekolah maupun harus juga di kehidupan sehari-harinya. Seperti itu ya kira-kira Pak ya, etika publik itu. Ya, Terima kasih. betul. Sangat tercerahkan sekali ya dari narasumber tadi Pak Igede. Selanjutnya kita ke nilai yang lain. Aneka tadi etika publik, K-nya berarti komitmen mutu. Nah, kita coba tanya narasumber Ibu Ani. Gimana Ibu Ani kira-kira ini ya? Komitmen mutu. Terima kasih Pak. Ya. Komitmen mutu itu adalah janji pada diri kita sendiri atau kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Ya. Nilai-nilai dasar komitmen mutu ada 4, yaitu 1. Efektif, 2. Efisiensi, 3. Inovasi, dan yang terakhir yang keempat adalah mutu. Sedangkan contoh penerapan komitmen mutu dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan, yang pertama, kita bisa merencanakan pembelajaran inovasi dengan menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang semenarik mungkin untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang kedua, kita dapat menerapkan budaya literasi untuk meningkatkan komitmen mutu. Itu saja, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Nah, jadi sebenarnya komitmen mutu ini sebenarnya memang sudah digaung-gaungkan ya, inovasi pembelajaran seperti itu kan ada tidak beda itu, jadi sama saja. Mungkin nanti bagaimana penerapannya seorang PNS mau apa tidak seperti itu. Baik, selanjutnya tadi kan sudah ke komitmen mutu, yang terakhir itu nilai adalah anti korupsi ya. Nah, kita ke narasumber yang terakhir, Pak Yandri. Bagaimana ya Pak ya kira anti korupsi ini? Ya, terima kasih Pak Daru atas kesempatannya. Saya akan membahas sedikit tentang apa itu korupsi. Korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang biasanya memiliki kekuasaan ya di satu tempat atau instansi. Biasanya mereka menggunakan korupsi itu dalam bentuk barang ataupun uang. Korupsi ini biasanya menyebabkan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, baik itu untuk pemerintah ataupun golongan di mana masyarakat tersebut akan dirugikan. Nilai yang bisa kita ambil untuk supaya kita tidak korupsi atau anti korupsi di sini ya, ada 9. Yang pertama jujur, dalam diri peduli, mandiri, kita bisa disiplin, tanggung jawab pula, kerja keras, sederhana, berani, dan yang terakhir adil. Nah, dampak korupsi di sini tidak hanya sekedar menimbulkan sifat jangka pendek ya, tapi jangka panjang untuk masyarakat. Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya saya tambahkan sedikit, untuk anti korupsi itu tidak hanya jabatan, bahkan seorang guru kayak kita pun bisa korupsi ya Pak ya. Karena Ya, betul, Pak. korupsi itu kan tidak hanya korupsi, ada kolusi dan juga nepotisme. Sebagai pemberian hadiah untuk mencapai tujuan tertentu, itu juga bisa dikatakan KKN, seperti itu. Baik, pendengar podcast geng, ternyata menjadi PNS beraneka itu tidak mudah ya. Akan tetapi sebagai aparatur sipil negara, kita wajib melaksanakannya. Mulailah menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal-hal yang kecil, yang nantinya akan menjadi kebiasaan dan juga membudaya di lingkungan kita. Baik, akhir kata saya pamit. Terima kasih banyak narasumber, Pak Yandri, Pak Gede, Bu Halimah, dan juga Bu Ani atas informasinya. Dan sudah bersedia juga meluangkan waktunya. Semoga podcast ini menjadi motivasi untuk penonton juga melaksanakan aneka yang tadi, tentunya yang nilai-nilai aneka. Sekali lagi terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.